Halo sobat mantap yang baik budi dan baik hatinya. Selamat datang kembali di Mantap Punya, yang akan menemani sobat semua di kala santuy maupun di kala yang tidak santuy. Alur film kali ini berkisah tentang dendam seorang wanita karena diperkaos oleh salah satu gangster bengis yang ada di Hong Kong. Untuk membalaskan dendamnya itu, dia pun berlatih bela diri agar bisa membrutal menghabisi semua gangster yang ada di daratan Cina. Bagaimana kebrutalannya pada film ini? Inilah alur ceritanya. Berlatar Hong Kong di awal 1970-an, suasana salah satu kasino seketika berubah menjadi hening ketika datang seorang pria di sana. Sosok yang diketahui bernama Dauba itu merupakan pengelola kasino sekaligus juga pengedar barang haram yang beroperasi di wilayah tersebut. Kedatangannya ternyata bukan hanya untuk memantau bisnis yang ia jalankan, tetapi juga untuk menghadapi langsung petugas polisi yang kebetulan tengah disekap di sana. Seolah aksi suap sudah menjadi hal lumrah yang terjadi di Hong Kong, Dauba kali ini juga berusaha menawarkan kerjasama dengan polisi yang dihadapinya saat ini. Tentunya dengan iming-iming sejumlah uang agar bisnisnya tetap berjalan tanpa dibayang-bayangi oleh masalah hukum. Namun petugas yang diketahui bernama Chen itu bukanlah polisi biasa cuy, yang bisa dengan mudah disuap seperti di negara Konoha. Ia yang datang dari satuan anti narkoba dengan tegas menolak berapapun uang yang ditawarkan oleh Dauba. Tak terima dengan penolakan tersebut, Dauba dengan tega menyiksa Chen bahkan sampai mengancam akan membunuhnya. Menariknya, saat Chen telah pasrah dan siap untuk dieksekusi, di saat yang sama muncul seorang wanita cantik yang disinyalir merupakan pelacur pesanan Dauba. Melihat kedatangan wanita itu, Dauba yang saknian sontak menghentikan aksinya dan langsung membawa wanita tersebut ke salah satu kamar. Namun, siapa sangka cuy, wanita yang telah dipesan oleh Dauba ternyata bukanlah pelacur biasa. Wanita itu agaknya memiliki niat lain untuk menghabisi Dauba. Dengan berbekal sebilah pisau, wanita itu pun langsung menusuk perut Dauba saat lengah. Aksi tersebut tak serta-merta membuat Dauba menjadi tumbang. Ia masih sempat memberikan perlawanan dengan memanggil semua anak buahnya. Dalam pertikaian itu, si wanita malah sempat memberikan pisau kecil kepada Chen. Ia bahkan berpesan pada polisi itu agar segera menyelamatkan diri dan kabur dari sana. Entah apa motif yang mendasari aksi dari wanita itu. Namun Chen agaknya mengerti maksud dari wanita tersebut dan ia pun memanfaatkan pisau itu untuk meloloskan diri. Sementara itu, pertarungan satu lawan banyak kini harus dihadapi oleh wanita itu seorang diri. Meski yang dihadapinya adalah sekumpulan preman dengan tubuh kekar dan tak punya belas kasihan, namun secara mengesankan wanita itu ternyata mampu membrutal menghabisi semua lawannya tanpa sisa. Kini hanya tinggal Dauba saja yang siap dihabisi oleh wanita tadi cuy. Namun dalam momen itu juga wanita tersebut akhirnya mengungkapkan motif kedatangannya di sana. Wanita yang diketahui bernama Naomi itu mulai mengungkapkan tentang masa kelam yang pernah dialaminya. Dimana kali itu kakaknya yang merupakan seorang polisi sempat menjadi korban kebengisan komplotan Dauba. Dalam kilas balik, sosok kakak yang bernama Su itu sempat ditawari sejumlah uang oleh bos Dauba yang bernama Guian. Namun Su yang merupakan polisi jujur jelas menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Mirisnya, penolakan yang dilakukan Su malah membuatnya berada dalam kondisi bahaya. Dauba yang merupakan kaki tangan Guian lalu dengan beringas menghabisi nyawanya. Tak cukup sampai di situ saja, Dauba yang kebetulan mendapati Naomi yang juga ada di tempat tersebut lalu turut memperkaosnya di hadapan Su yang kala itu tengah sekarat. Dendam itulah yang akhirnya mendorong Naomi untuk menghabisi nyawa Dauba. Tanpa ampun, Naomi menghabisi Dauba dengan banyak sabetan pisau di tubuhnya. Ia lantas mengakhiri pertarungan itu dengan menghempaskan tubuh Dauba dari lantai atas hingga membuat pengedar tersebut meninggoy seketika. Beralih ke 3 tahun sebelumnya, pemandangan memilukan nampak tersaji dari dalam rumah Naomi. Ia yang kali itu masih berduka atas kematian sang kakak hanya bisa meratapi nasibnya. Hal serupa juga turut disesalkan oleh kedua polisi yang sekaligus juga rekan kerja dari mendiang Su. Namun sayangnya tak ada upaya lain yang bisa mereka lakukan untuk menuntut keadilan atas meninggoynya rekan mereka. Kondisi inilah yang membuat Naomi begitu sangat kesal cuy.
Terlebih semua bukti sudah jelas termasuk sejumlah saksi mata dari kejadian tersebut. Namun sayangnya keadilan seolah tak bisa lagi ditegakkan dan aparat seakan tak mampu untuk menjerat para pelaku kejahatan sesuai hukum di sana. Kejadian seperti ini terdengar familiar di negeri Konoha, di mana para oknum aparat begitu GGWP dalam mengusut suatu kasus. Alasan inilah yang secara tak langsung telah memotivasi Naomi untuk mencari cara lain agar ia bisa menuntut balas dendam atas kematian sang kakaknya. Termasuk perlakuan bejat yang telah dilakukan oleh sindikat itu kepadanya. Tak kehilangan akal, Naomi yang menyadari lumpuhnya hukum di Hong Kong akhirnya memutuskan untuk mendatangi sendiri salah satu sindikat pengedar yang cukup terkenal di sana. Meski sempat dihalang-halangi oleh sejumlah penjaga di markas sindikat tersebut, namun pada akhirnya Naomi bisa dipertemukan dengan sosok pemimpin bernama Huo. Di ruang kerjanya, Huo bersama dengan salah satu anak buahnya terlihat tengah mengintervensi seorang pria yang diduga telah berani menjual barang haram di wilayahnya. Pemimpin gangster itu juga turut menegaskan bahwa saat ini wilayah kekuasaannya telah semakin luas. Sejumlah rival gangster lainnya juga telah ia habisi satu persatu dan bukan tidak mungkin bila nantinya seluruh Hong Kong akan menjadi wilayah operasinya. Upaya itu juga yang turut dilakukan Huo dengan membasmi para pengedar kecil seperti yang tengah dihadapinya saat ini. Seolah dinilai lancang karena telah diam-diam menjual barang haram di wilayahnya, Huo yang kesal lalu memotong salah satu telinga dari pria tersebut. Huo bahkan sampai mengancam akan membunuhnya. Namun hal itu ia urungkan menyusul kedatangan Naomi di tempat tersebut. Di hadapan Huo, Naomi menyatakan niat kedatangannya yang menginginkan Huo agar bisa menghabisi Guyan dan komplotannya. Ia juga turut memberikan sejumlah uang pada pemimpin gangster itu dengan sangat banyak. Namun permintaan tersebut jelas ditolak mentah-mentah oleh Huo. Ia berdalih bahwa dirinya saat ini sudah memiliki banyak uang dan tak membutuhkan sepeser pun dari Naomi. Tak mau menyerah begitu saja, Naomi juga sempat menggoda Huo dengan menawarkan tubuhnya dan siap melakukan apa saja untuk bos gangster itu. Entah apa yang ada di benak Huo, ia yang sebenarnya bukanlah pria mata keranjang malah kini mulai tertarik pada penawaran Naomi. Pemimpin gangster itu pun lalu memberikan sepucuk pistol pada wanita tersebut dan memintanya untuk menghabisi nyawa salah satu tawanan yang ada di sana. Naomi yang sejatinya sama sekali tak pernah memegang senjata jelas merasa sangat gugup ketika mengarahkan pistol itu ke arah targetnya. Ia seakan tak mampu untuk mengoperasikannya, apalagi jika sampai membunuh seseorang yang bahkan tak dikenalnya sama sekali. Mendapati adanya kesempatan, pria tawanan itu lalu mengambil sebuah gunting dan berusaha untuk menyerang balik Huo. Namun upaya tersebut bisa dengan mudah digagalkan. Huo yang sigap bisa dengan cepat menghalau serangan itu dan balik menyerang pria tersebut. Usai menghabisi pria tadi, Huo lalu mengatakan bahwa saat ini hidup Naomi telah berakhir dan wanita itu sepenuhnya harus tunduk pada perintahnya. Sejak saat itulah Naomi mulai diajari banyak teknik bela diri, bahkan tak hanya fisik saja yang dilatih, tetapi Huo juga senantiasa mendoktrin Naomi untuk menjadi mesin pembunuh yang tak memiliki belas kasihan lagi. Latihan pun terus dilakukan hingga tanpa terasa 3 tahun pun telah berlalu. Naomi yang awalnya hanyalah wanita rumahan yang tak mengenal kekerasan, kini telah menjelma menjadi sosok pembunuh yang beringas dan begitu loyal kepada Huo. Usai menghabisi Daoba, Naomi lalu kembali menemui Huo untuk menyerahkan potongan jari targetnya sekaligus menjadi bukti dari aksi yang telah dilakukannya tadi. Pencapaian tersebut jelas membuat Huo sangat bangga. Karena secara tak langsung, ia tak hanya berhasil merubah Naomi, melainkan juga telah memudahkan langkahnya untuk menguasai Hong Kong. Kini yang menjadi rival dalam bisnis narkoboynya hanya tinggal satu saja. Tak lain dan tak bukan adalah kelompok Guyan. Seolah ingin menunjukkan dominasinya, Huo lalu mengirimkan potongan jari Daoba kepada Guyan. Sontak hal itu jelas memicu kemarahan Guyan. Terlebih Daoba juga merupakan adiknya sendiri yang selama ini telah banyak membantu bisnisnya. Tak hanya itu, aksi yang telah menewaskan Daoba juga secara tak langsung telah menjelaskan bahwa Guyan saat ini tengah terancam. Bukan hanya bisnisnya saja, tetapi nyawanya pun juga turut berada dalam bahaya. Dalam kondisi yang penuh amarah, seorang mucikari yang sekaligus juga salah satu orang kepercayaan Guyan pun datang. Ia lalu berusaha menenangkan bosnya itu dengan mengungkapkan rencananya untuk membalas perlakuan Huo. Wanita bernama Cici itu menjelaskan bahwa saat ini yang diperlukan Guyan hanyalah mengerahkan massa untuk berdemo di markas Huo.
Karena dengan begitu, maka polisi pun akan berdatangan dan setidaknya gerak-gerik komplotan Huo pun akan terbatas. Sementara itu untuk menenangkan amarah Guyan, Cici menyarankan agar bosnya itu bersenang-senang di rumah bordil miliknya. Di sisi lain, rombongan demo nampaknya mulai berkerumun mendatangi markas komplotan Huo. Di bawah pengamanan polisi yang berjaga, para pendemo menuntut keadilan dengan meminta penegak hukum agar menangkap Huo dan kawanannya. Sementara itu, Huo yang mengawasi dari ruang kerjanya langsung merasa ada yang janggal dengan datangnya para demonstran. Para pendemo yang biasanya menggelar aksi di markas Guyan malah tiba-tiba beralih ke tempatnya. Tak hanya itu, sosok di balik para pendemo yang bernama Beng juga diketahui baru saja kehilangan adiknya sendiri karena overdosis narkoboy. Alasan itulah yang sempat membuat Beng mengerahkan para pendemo ke markas Guyan sebelumnya. Dengan kata lain, Guyan bisa saja diam-diam telah menyumpal mulut Beng dengan sejumlah uang. Tujuannya sudah pasti cuy, agar aksi demo mampu diredam bahkan bisa dialihkan ke markas Huo, seperti yang terjadi saat ini. Menyadari adanya tipu daya dari rivalnya, Huo yang tak kehilangan akal lantas menyuap seorang petugas polisi yang juga selama ini telah bekerja untuknya. Dengan begitu, maka bisnisnya akan bisa kembali berjalan dalam waktu beberapa hari. Atau setidaknya sampai para demonstran angkat kaki dari markas Huo. Tak puas hanya dengan menyuap petugas polisi saja, Huo lalu memerintahkan Naomi untuk menghabisi Beng dan memintanya untuk bertemu kembali di pabrik milik Guyan. Namun permintaan tersebut tak langsung diterima begitu saja oleh Naomi. Ia yang dari awal hanya menargetkan Guyan jelas menolak permintaan dari bosnya itu. Terlebih ia juga tak mau berurusan dengan Beng yang notabene juga merupakan korban dari Guyan. Mendengar penolakan tersebut, Huo yang kesal lalu mengancam Naomi. Bos gangster itu sampai mengingatkan kembali jasanya yang telah banyak melatih Naomi termasuk menjadikannya sebagai mesin pembunuh seperti saat ini. Meski tak sejalan dengan nuraninya, namun Naomi yang hanya anak buah biasa hanya bisa tunduk dan menuruti perintah dari bosnya itu. Sesuai rencana, Huo dan anak buahnya pun lalu mendatangi pabrik yang menjadi rumah produksi barang haram milik si Guyan. Aksi baku hantam pun terjadi. Huo yang datang dengan banyak pasukannya bisa dengan mudah menaklukkan semua penjaga dan pekerja di tempat itu. Namun ternyata bukan kehancuran yang diinginkan oleh Huo. Ia justru berambisi untuk menguasai pabrik tersebut dan melebarkan sayapnya dalam bisnis narkoboy hingga ke seluruh daratan Cina. Alih-alih ingin merangkul semua anak buah Guyan yang ada di sana, Huo lalu menebar uang dan membiarkan anak buah Guyan untuk memungutnya. Sekaligus menjadi penanda bergabungnya mereka di kubu Huo. Tak lama berselang, muncul Naomi yang datang dengan membawa potongan jari Beng sebagaimana perintah yang diberikan oleh Huo sebelumnya. Dengan senyum bangga, Huo lalu memuji kinerja dari wanita itu. Bahkan sang bos gangster sempat mengajak ngobrol Naomi tentang harapannya di masa mendatang. Uniknya, Naomi yang merupakan salah satu anak buah terbaik Huo ternyata tak memiliki banyak keinginan seperti yang lainnya cuy. Ia agaknya masih memiliki dendam besar untuk menghabisi Guyan, sebagaimana tekadnya selama ini. Bahkan ia menyatakan bahwa yang diinginkannya nanti hanyalah hidup sederhana setelah dendamnya pada Guyan telah terselesaikan. Mendengar impian sederhana itu, Huo yang takjub kini seakan dibuat terkesima oleh karisma dari sang anak buahnya itu. Namun sayangnya momen itu tak berlangsung lama, karena kemudian muncul seorang pekerja wanita yang mengarahkan pistol tepat ke arah Huo. Mendapati bosnya yang terancam, Naomi refleks langsung berusaha menolong Huo dengan mengorbankan dirinya. Namun siapa sangka cuy, Huo yang seharusnya bisa berlindung di balik tubuh Naomi malah memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Sang bos gangster menjadikan tubuhnya sebagai tameng demi melindungi Naomi. Di waktu yang sama, Guyan yang masih terlena dengan suasana rumah bordil seketika dibuat marah menyusul kabar soal perebutan pabrik narkoboy oleh Huo. Pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Guyan kini menyerahkan banyak anak buahnya untuk menyerang markas Huo. Begitu pula sebaliknya, insiden penembakan yang menimpa Huo telah memicu dendam besar dari komplotan tersebut. Anak buah yang tak terima pun kini mulai menyerang komplotan Guyan. Di sisi lain, Huo yang sempat menjalani operasi kini terlihat masih berbaring tak sadarkan diri. Dari momen inilah Naomi perlahan mulai menaruh simpati kepada bosnya itu. Ia seakan tak lagi menganggap Huo sebagai bosnya saja, tetapi juga sosok pahlawan yang telah melindunginya dari insiden penembakan tadi. Insting membrutal yang ada dalam diri Naomi pun juga sempat muncul ketika seorang perawat tiba-tiba datang dan hendak memberikan suntikan kepada Huo. Dan perawat tersebut ternyata adalah orang suruhan Cici yang sengaja diutus untuk meracuni Huo.
Mendapati fakta tersebut, Naomi yang tak terima lantas mendatangi Cici di rumah bordilnya. Menariknya, kedatangan Naomi ternyata disambut cukup baik oleh Cici. Bahkan mucikari itu sampai mengajak minum bersama alih-alih agar Naomi mau ikut bergabung dalam kelompoknya. Termasuk menyodorkan sekoper uang hanya untuk membujuk Naomi. Sialnya, anggur yang disajikan oleh Cici ternyata telah diberi ramuan khusus yang membuat Naomi hilang keseimbangan. Duel antara kedua wanita itu pun tak berjalan seimbang. Naomi yang sejatinya merupakan mesin pembunuh yang handal malah kini bisa diperdaya dengan mudah oleh Cici. Di luar dugaan, Cici yang saat itu telah bersiap menembak mati Naomi malah tiba-tiba mendapat sebuah tembakan telak yang membuatnya meninggoy seketika. Dan ternyata itu merupakan aksi dari Huo yang telah sadar dan kembali menjalankan perannya seperti biasa. Tak sampai di situ saja, Huo yang menyadari adanya bakat dan pengorbanan besar dalam diri Naomi lalu memakaikannya sebuah kalung di hadapan semua anak buahnya. Bahkan bos yang saat itu juga terang-terangan mengakui ketertarikannya kepada Naomi dan tanpa ragu menjadikan wanita tersebut sebagai pasangannya. Kini Naomi tak lagi menjadi mesin pembunuh atau sekedar anak buah dari Huo saja. Tetapi wanita itu telah dijadikan sebagai pasangan yang akan senantiasa menemani Huo di sampingnya sampai kapanpun. Sejak saat itulah hubungan Naomi dan Huo menjadi sangat intim. Keduanya telah menyatu bagaikan pasangan yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Naomi juga kini tak lagi turun sendiri dalam tiap aksinya. Ia telah menjadi sosok pemimpin yang membawahi banyak anak buah Huo dalam aksinya. Seperti saat ini di mana Naomi membawa banyak pasukan untuk menyerang komplotan Guian. Dalam pertempuran kali ini, Naomi dan pasukannya yang menang jumlah jelas sanggup menghabisi semua anak buah Guian. Bahkan ia pun bisa dengan mudah mendatangi langsung pimpinan kelompok rivalnya itu di markasnya. Dalam pertempuran tersebut, Naomi ternyata tak ingin langsung menghabisi Guian begitu saja. Ia justru mengingatkan kembali tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Termasuk mengungkapkan motif kedatangannya atas dendam kematoyan sang kakak. Menyadari wanita yang di depannya adalah adik dari polisi Su sekaligus korban pemerkosaan yang pernah dilakukan Daoba, Guian lalu mengungkapkan siapa saja sosok yang berada di balik insiden 3 tahun lalu. Dengan kata lain, tak hanya Guian saja yang menjadi pemicu tewasnya Su, melainkan ada sosok berpengaruh lainnya yang juga turut andil dalam insiden tersebut. Sialnya Guian yang saat itu hendak mengungkapkan sosok yang ia maksud malah lebih dulu mendapat tembakan dari Huo yang tiba-tiba muncul. Alhasil ia pun meninggoy dengan meninggalkan tanda tanya besar dalam diri Naomi. Sejak kematoyan Guian, Huo kini semakin berjaya dan mampu merajai peredaran narkoboy di seluruh Hong Kong. Tentunya pencapaian tersebut tak lepas dari peran besar Naomi yang ada di balik semua aksinya selama ini. Namun siapa sangka cuy, rekrutan yang lakukan Huo pada Naomi 3 tahun lalu ternyata bukanlah tanpa alasan. Usut punya usut dulu Huo ternyata sempat memiliki seorang istri yang begitu ia cintai. Namun sayangnya sosok bernama Bailan itu harus meregang nyawa setelah berusaha melindungi Huo dari serangan Guian. Kepergian Bailan jelas menyisakan luka mendalam pada diri Huo. Hingga kemudian semua sirna setelah kemunculan Naomi di markasnya. Uniknya, Naomi ternyata tak hanya memiliki tampilan yang sama persis seperti Bailan. Akan tetapi keduanya juga memiliki sifat yang sama, termasuk sama-sama ingin melindungi Huo saat bahaya mengancam. Tak mengherankan bila pada insiden penembakan Tepo lalu, Huo memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Naomi. Seolah apa yang dilakukannya saat itu adalah upaya untuk menebus kesalahannya atas pengorbanan Bailan di kala itu. Tanpa disadarinya, ritual doa yang dilakukan Huo di depan altar mendiang Bailan ternyata diam-diam tengah diamati oleh Naomi. Bahkan wanita itu juga sempat mendengar tentang rencana Huo untuk melenyapkan polisi Chen yang dianggap telah menjadi penghalang dalam bisnisnya. Dan benar saja, Chen yang saat itu hendak pulang usai bekerja ternyata tengah dibuntuti oleh anak buah Huo. Namun di luar dugaan, Naomi yang sudah mengetahui rencana tersebut ternyata diam-diam menyingkirkan para anak buah Huo. Bahkan ia pun secara terang-terangan langsung menemui Chen. Dalam pertemuan tersebut, Chen yang mengetahui bahwa Naomi adalah adik dari mendiang Su lalu mengajak wanita itu untuk ikut bersamanya.
Dari sinilah terungkap bahwa selama ini Chen diam-diam telah mengumpulkan para korban kejahatan Guyan dan Huo. Rumah susun yang sangat kumuh telah disulap oleh Chen menjadi pusat rehabilitas miliknya sendiri. Tak hanya itu, di tempat tersebut juga nampak Beng yang ternyata menjadi pengelola tempat rehabilitasi. Sekaligus juga sosok berpengaruh yang selama ini menaungi para pecandu narkoboy untuk menjadi sembuh. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata jari yang sempat diberikan Naomi pada Huo tempo lalu merupakan salah satu potongan jari Beng. Sementara Naomi sendiri memilih untuk tidak membunuh pria itu. Menariknya, saat mereka tengah makan bersama, Naomi tiba-tiba merasa mual dan tak enak badan. Usut punya usut, wanita yang telah menjadi pasangan Huo itu ternyata kini telah berbadan dua cuy. Ia mengandung anak dari hasil buah cintanya dengan Huo. Melihat langsung dampak yang dibuat oleh Huo pada para korban di sana, Naomi yang kesal lalu mendatangi pabrik narkoboy untuk menemui bos gangster itu. Namun bukannya Huo yang ia dapati, Naomi justru menemukan altar mendiang Bailan yang berada di ruang kerja milik bos gangster itu. Dari sinilah akhirnya Naomi menyadari bahwa selama ini Huo hanya memanfaatkannya saja dan tak pernah sedikit pun menaruh hati kepadanya. Dengan amarah yang memuncak, Naomi lalu menyuruh para pekerja di sana untuk keluar dan membakar habis seisi pabrik narkoboy itu. Sementara para pekerja yang telah berada di luar area pabrik hanya bisa menyaksikan kebakaran dahsyat yang melahap tempat itu. Termasuk Naomi yang juga turut berada di dalamnya. Mengetahui kabar tersebut, Huo langsung mendatangi pabrik yang kini telah hancur menjadi abu. Namun demikian, ia masih meyakini bahwa saat ini Naomi masih hidup, meski anak buahnya sempat melihat wanita itu yang berada di dalam kobaran api. Terlebih lagi, kalung yang sempat diberikan pada Naomi kini telah kembali ke altar mendiang Bailan. Seolah menjelaskan bahwa wanita itu sempat kecewa kepadanya dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 3 bulan pun berlalu, Naomi ternyata memang benar masih hidup dan insiden kebakaran pabrik kala itu hanyalah sebagai kedok agar ia dianggap telah meninggoy. Karena dengan begitu, maka Naomi pun bisa melepaskan dirinya dari kehidupan kelam bersama Huo dan memulai hidup baru yang sederhana. Bersama para korban yang ada di tempat rehabilitasi, Naomi kini nampak lebih bahagia menjalani hidupnya dan terus menjaga bayi dalam kandungannya. Di tempat itu juga ia mulai menemukan cinta barunya, yaitu dengan Beng. Bahkan pria itu sampai berjanji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada Naomi dan bayi yang ada di kandungannya. Namun sayangnya momen indah itu tak berlangsung lama. Karena kemudian keributan terjadi menyusul kemunculan anak buah Huo yang tiba-tiba datang dan membuat onar. Kedatangan mereka ternyata adalah untuk mencari Naomi yang sebelumnya sempat menghilang sejak insiden kebakaran pabrik. Tak ingin terjadi hal buruk pada Naomi, Beng lalu berusaha menghalau para anak buah Huo hingga ia pun harus meregang nyawa hanya untuk melindungi wanita pujaannya itu. Tak terima dengan kematoyan Beng, Naomi yang tersulut amarah lalu nekat berduel dengan salah satu anak buah Huo yang ada di sana. Sialnya, meski ia berhasil menghabisi lawannya itu, namun kondisi tubuh Naomi yang berbadan dua jelas tak sanggup melawan semua anak buah Huo dengan sendirian. Untungnya beberapa warga rusun mulai berdatangan dan mengancam akan ramai-ramai menghabisi anak buah Huo jika tak segera angkat kaki dari sana. Meski keributan tak bisa terhindarkan, namun pada akhirnya warga rusun yang kompak sanggup mengusir para anak buah Huo dari sana. Di sisi lain, pertarungan yang sempat melibatkan Naomi akhirnya membuat ia keguguran. Keributan yang terjadi kemarin juga telah membuat kondisi rusun menjadi berantakan tak karuan. Tak hanya itu, fakta memilukan lainnya juga turut diungkapkan oleh Chen yang bahkan selama ini tak pernah diketahui oleh Naomi. Dalam penjelasannya, Chen menceritakan tentang hubungan baik yang sempat terjalin antara Guyan dan Huo. Kedua pengedar itu bahkan sempat bekerja sama dalam menjalin bisnis. Hingga kemudian mereka pun mulai terkendala sejak ditugaskannya Su di divisi narkotika. Mirisnya lagi, Su yang tak bisa disuap malah semakin membuat kedua bos gangster itu menjadi geram. Alhasil, Guyan dan Huo nekat menghabisi nyawa dari polisi tersebut. Namun meninggalnya Su tak lantas membuat kedua bos gangster itu semakin berjaya. Guyan dan Huo justru diketahui sempat berselisih hingga memunculkan persaingan tak sehat di antara keduanya. Perselisihan itu pun semakin memanas. Guyan yang saat itu tengah mengincar Huo malah tak sengaja menembak mati si Bailan. Alhasil, dendam pun semakin membara hingga kemudian muncul Naomi di dalam kehidupan Huo.
Di akhir pertemuannya, Chen mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, bantuan dari polisi pusat akan datang untuk meringkus komplotan Huo. Atas dasar itulah, Chen meminta Naomi agar fokus pada pemulihan tubuhnya saja, dan tak perlu muncul yang justru bisa menambah masalah. Nah, singkat cerita, penyergapan pun dilakukan. Sejumlah anak buah Huo nampak bersiap untuk menghalau pasukan polisi yang berjaga di sekitar pabrik. Sementara beberapa anak buah lainnya bertugas untuk melenyapkan barang bukti yang ada di tempat tersebut. Pertikaian antara polisi dan komplotan gangster pun tak terhindarkan. Naomi yang diminta untuk bersembunyi malah tiba-tiba muncul dan ikut menghabisi sejumlah anak buah Huo. Belum puas dengan menghabisi anak buah Huo saja, Naomi lalu menghampiri bos gangster itu dan berniat untuk membalaskan dendamnya selama ini. Namun seperti dugaan, menghadapi Huo jelas bukanlah perkara yang mudah. Apalagi ia juga merupakan sosok yang telah melatih Naomi banyak hal, termasuk soal bela diri. Duel yang berlangsung imbang itu pun lalu berakhir dengan pengorbanan diri Naomi. Ia yang tak bisa melepaskan diri dari dekapan Huo akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan bos gangster itu. Berbekal sebilah parang, Naomi menusuk tubuhnya hingga menembus ke tubuh Huo. Alhasil keduanya pun meninggoy bersama dengan datangnya sejumlah polisi di dalam area pabrik. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika suka dengan kisah pada film ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.